Bab 111, Ye Xiaotian yang sangat tersentuh. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di tengah cahaya pagi yang kemerahan, langit tampak putih seperti perut ikan yang terbalik. Sinar matahari keemasan perlahan-lahan mencerahkan dunia saat langit berubah menjadi jingga. Burung yang paling awal menangkap cacing. Sebagian besar murid akan bangun pagi untuk menghirup angin pagi yang menenangkan dari alam untuk mempersiapkan latihan hari itu. Siapa yang mencuri dari bidang obat? Di pagi yang damai seperti itu, suara gemuruh tiba-tiba memecah keheningan di udara. Sejak puncak Danding dirampok lebih dari sebulan yang lalu, para murid yang bertugas menjaga tempat itu memikirkan banyak ide untuk menjaganya tetap aman. Pada saat yang sama, puluhan murid akan menunggu setiap malam dengan harapan menangkap bajingan pencuri tanaman obat. Tetapi lebih dari sebulan telah berlalu, namun, bandit itu tidak muncul. Berpikir bahwa dia mungkin terlalu takut untuk kembali, mereka mengirim para murid dari jaga malam mereka. Tanpa mereka duga bahwa saat mereka mengirim para murid untuk berjaga, bandit itu menyerang sekali lagi. Menjijikkan, menjengkelkan. Jika mereka menemukan siapa orang ini, mereka pasti akan mencabik-cabiknya. Setelah membersihkan kekacauan itu, para murid puncak Danding menemukan bahwa kali ini, sedikit dari setiap jenis tanaman obat telah dicuri. Dibandingkan dengan lahan tandus yang mereka temukan saat itu, ada sisa-sisa kali ini hati nuraninya. Namun ini masih tak termaafkan. Pada saat ini di puncak tanpa nama, Zhang Ergou berdiri berjaga di kaki puncak secara diam-diam, mengintip ke kejauhan. Dari kejauhan, sebuah sosok muncul. Memfokuskan penglihatannya dan mengenali identitas pria itu, Zhang Ergou berlari kembali ke puncak. "Guru, dia di sini, Ye Xiaotian di sini," teriak Zhang Ergou. Lin Fan, yang sedang berbaring dengan malas memikirkan proses kultivasi pilnya, langsung bangkit. Dia kemudian bergegas ke samping tungku, menyalakan api dan berpura-pura seolah-olah dia sedang berkonsentrasi penuh. Di luar, Zhang Ergou dan Feng Bujue berkultivasi dengan acuh tak acuh. Saat Ye Xiaotian tiba, Zhang Ergou melompat maju dan menyapa, "Ah, Anda di sini, kakak senior Ye." Ye Xiaotian mengangguk dingin. Selama periode waktu ini, Ye Xiaotian menikmati hidup tanpa peduli. Tidak hanya basis kultivasinya meningkat pesat, bahkan aktivitas malam yang dulunya kurang memuaskan itu kini menjadi bersemangat seperti seekor naga. Setiap kali dia memakan bigra, dia tidak bisa tidur semalaman. Tidak hanya dia dan suster junior Ruo yang mencapai puncak kehidupan, tetapi juga para pengikut sekte luar di sekitarnya. Karena setiap kali Ye Xiaotian melakukan aktivitas malam, para pengikut sekte luar itu akan terlalu terganggu untuk tidur. Suara, memem, dan yang keras bergema di seluruh sekte luar. Di mata para pengikut sekte luar ini, Ye Xiaotian hanyalah seekor binatang buas dalam kulit manusia. Tidak hanya durasinya yang sangat lama, tetapi astaga, itu sangat kuat. Awalnya, beberapa pengikut sekte luar yang tidak tahu akan membawa pasangan mereka ke sekitar tempat itu. Tetapi ada suatu kali ketika Ye Xiaotian memulai aktivitas malamnya sementara beberapa dari mereka sedang menikmati aktivitas mereka sendiri dengan pasangan mereka. Semua orang tercengang, terutama ketika mereka melihat tatapan menghina dari pasangan mereka setelah mendengar suara yang bergema dari rumah Ye Xiaotian, mereka merasa sangat malu. Pada akhirnya, semua orang bersumpah untuk tidak pernah membawa pasangan mereka ke sana lagi. Apakah Junior Master Lin ada di sekitar? Tanya Ye Xiaotian. Dia melihat Feng Bujue menganggukkan kepalanya dengan dingin. Feng Bujue hanya melirik sekilas, dan kembali pada apapun yang sedang dilakukannya. Fakta bahwa keduanya tidak terlibat perkelahian saja sudah di luar dugaan. Dan itu semua berkat Lin Fan. Meskipun Ye Xiaotian masih sombong, dia sama sekali tidak sombong seperti sebelumnya. "Kakak senior Ye, Tuan Lin ada di dalam rumah. Biarkan aku mengantarmu ke sana." Zhang Ergou telah mengatur ini sebelumnya dengan Lin Fan, dan dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Ye Xiaotian mengangguk lagi. Sesampainya di rumah kayu Lin Fan, Zhang Ergou menghitung waktu. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara terdengar dari dalam. "Oh tidak, kita hampir kehabisan rumput 7 bintang. Sepertinya aku hanya bisa menanggung bahaya dan pergi ke tempat berbahaya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Murid muda Ye masih menunggu pilnya. Aku tidak bisa mengecewakannya." Zhang Ergou,
yang hendak berbicara, segera menutup mulutnya, dan diam-diam melirik Ye Shaotian. Ye Shaotian berdiri tercengang, ekspresi terkejut menyebar di wajahnya. Dia tahu tentang rumput 7 bintang. Itu adalah sejenis tanaman yang hanya ditemukan di tempat-tempat berbahaya milik sekte tersebut. Tempat-tempat berbahaya tersebut adalah tempat dengan tebing-tebing terjal dan jurang terjal, rumah bagi ular batu. Ular batu itu ganas seperti binatang buas. Meskipun basis kultivasi mereka berada di tengah-tengah alam pasca surgawi, mereka hidup dalam kelompok besar. Bahkan jika seorang alam pasca surgawi yang telah berkultivasi penuh jatuh ke dalam sarang ular-ular itu pasti akan menjadi tempat pemakamannya. Yang tidak diharapkan Ye Shaotian adalah bahwa Master Muda Lin yang selalu diwaspadainya akan mengambil risiko seperti itu hanya untuk membudidayakan pil-pil ini untuknya. Dan tepat pada saat itu, suara Lin Fan terdengar lagi. Tungku ini, hanya mengolah 3 pil, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menjanjikan 5 pil kepada murid muda Ye. Bagaimana mungkin aku tidak menepati janjiku? Rumput 7 bintang mengandung unsur yang sangat kuat. Karena aku tidak lagi memiliki rumput 7 bintang, maka biarkan aku menggunakan darah esensiku sendiri untuk mengimbanginya. Meskipun itu mungkin melemahkanku selama beberapa hari, aku tidak bisa mengecewakan murid muda Ye. Suara di dalam rumah itu terdengar sesekali, dan mata Ye Shaotian dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata ini, dan dia tidak dapat memahaminya. Demi mengolah bigra untuknya, Master Muda Lin akan mengorbankan dirinya untuk menggunakan esensi darahnya. Ini, bagi seorang seniman bela diri, esensi darah adalah hal terpenting selain dari yayasan kultivasi. Hilangnya esensi darah tidak hanya akan menyebabkan tubuh seseorang melemah drastis, tetapi juga akan menyebabkan ketidakstabilan yayasan kultivasi dan kemungkinan konsekuensi yang mengerikan. Karena tendanganku yang tak sengaja, aku menyebabkan murid muda Ye kehilangan martabatnya di sekte luar. Sebagai seorang guru muda, aku telah berdosa besar. Ding, ding, tepat pada saat ini, suara alat-alat berdenting terdengar dari dalam gudang. Ketakutan, Ye Shaotian menyerbu ke dalam ruangan tanpa ragu-ragu. Guru muda Lin, tidak, Ye Shaotian berteriak saat melihat Lin Fan memegang alat-alat di tangannya, siap untuk membuat sayatan. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu peduli padanya di sekte itu. Ye Shaotian selalu bersikap arogan dan mendominasi. Karena itu dia tidak pernah disukai oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang dikenalnya hanya memalsukan emosi mereka terhadapnya, merencanakan dan bersekongkol melawannya. Untuk mengembangkan keterampilan mistiknya, Ye Shaotian membiarkan basis kultivasinya turun dalam 3 tahun terakhir untuk melihat sifat asli orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, sekarang setelah dia mendapatkan kembali basis kultivasinya, tentu saja dia harus kembali menindas orang-orang yang telah mengejeknya pada awalnya. Ju, murid junior Ye. Kenapa kau di sini? Lin Fan menunjukkan wajah terkejut, seolah-olah dia tidak melihat ini akan terjadi. Guru junior, bagaimana mungkin aku, Ye Shaotian, tega melihatmu berkorban seperti itu? Mengonsumsi esensi darahmu sendiri hanya demi mengolah pil untukku. Ye Shaotian sangat tersentuh oleh Lin Fan. Emosinya mentah dan nyata, bahkan pria yang paling sombong pun akan memiliki saat-saat keterikatan emosionalnya. Tidak apa-apa, itu hanya esensi darah. Selama aku bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari murid juniorku tersayang, semuanya akan berharga di hati yang mulia. Lin Fan melambaikan tangannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Guru muda, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya pikir Anda punya rencana jahat terhadap saya. Tapi ternyata Anda begitu peduli kepada saya. Saya sangat menyesal atas pikiran saya. Ye Shaotian berteriak dengan emosi. Ye Shaotian telah mendengar semua pikiran Lin Fan. Hatinya yang sudah lama tidak merasakan emosi terguncang oleh Lin Fan. Tidak, murid muda Ye. Anda tidak perlu merasa bersalah. Selama saya bisa menyembuhkan cacat murid muda saya yang tak terkatakan, saya merasa senang sebagai seorang guru muda. Baiklah, tunggu saja di sana sebentar dan biarkan guru muda Anda mengolah 2 pil terakhir ini untuk Anda. Sementara Lin Fan merasa aktingnya hebat, dia ingin meningkatkannya lebih jauh. Tidak, guru muda Lin, 3 pil sudah lebih dari cukup. Ye Shaotian berteriak dengan khawatir. Tidak ada seorang pun yang akan memperlakukannya dengan tulus. Ruo Mengyu adalah satu-satunya, dan hari ini, dia telah menemukan orang kedua.
Ye Shaotian selalu menjadi pria rapuh yang sering berpikir bahwa hidup itu sepi dan suram. Namun sekarang ada pria yang bersedia menatapnya dengan sepenuh hati, bagaimana mungkin dia membiarkan pria ini menanggung siksaan seperti itu? Zhang Ergou menatap kedua pria di dalam rumah dan mundur tanpa suara. Dia perlu menenangkan diri. Tuan, terlalu tak tahu malu. Pada saat yang sama, Zhang Ergou hanya bisa merasa kasihan pada Ye Shaotian. Kakak senior, Anda naif, terlalu naif. Setelah kejadian hari ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan Tuan. Pikiran penerjemah. Lem-lem, hahaha. Sepertinya novel ini akhirnya menjadi lebih lucu dan kembali ke akarnya yang lucu. Bab 112, sungguh menyakitkan. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Di sore yang panas dan cerah ini, Zhang Ergou dan Feng Bujue berjongkok di sebuah batu di dekatnya dan menatap dengan mata gelisah saat melihat guru mereka dan Ye Shaotian mengobrol dengan gembira di kejauhan. Murid junior, guru juniormu akan mengantarmu ke sini. Jika kau pernah mengalami ketidakbahagiaan di sekte luar, jangan ragu untuk datang dan tinggal sebentar dengan Yang Mulia, kata Lin Fan dengan gembira. Tentu saja, guru junior Lin, tentu saja. Aku akan pergi sekarang. Ye Shaotian tidak memendam kebencian atau kenegatifan terhadap Lin Fan. Yang dimilikinya hanyalah rasa terima kasih dan kasih sayang. Bagi Ye Shaotian, guru junior Lin adalah sesepuh yang begitu tulus dan sejati. Dia harus menjadi binatang buas atau hewan untuk memendam kebencian terhadap pria yang begitu hebat. Semoga perjalanan pulang Anda aman, murid junior. Jika pilnya kurang, beritahu saya kapan saja. Ya, selamat tinggal, guru junior. Saat melihat sosok Ye Shaotian menghilang di kejauhan, wajah Lin Fan yang tadinya tenang sejenak menampakkan senyum yang menjijikan. Jika seseorang bertanya siapa aktor terbaik di dunia ini, pastilah Yang Mulia. Melihat kedua sosok yang masih menatapnya, Lin Fan melambaikan tangannya dan memberi isyarat, kemarilah. Mereka berdua bergegas, mendekat. Tuan, Anda memang orang yang paling saya hormati dalam hidup saya. Hanya dengan taktik kecil dan Anda dapat memenangkan kesetiaan Ye Shaotian yang agung dan perkasa dalam sekejap. Zhang Ergou menjilati pantat Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah seluruh dunia baru saja dipenuhi dengan suara jilatan Zhang Ergou. Feng Bujue berbalik, dan saat melihat ke arah yang sama dengan yang ditinggalkan Ye Shaotian, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya Ye Shaotian akan berada di tangan Tuan mulai sekarang. Bagi Fan Bujue, yang dirasakannya juga merupakan rasa gembira. Dia menunggu hari ketika Ye Shaotian akhirnya akan bergabung dengan Tuan Lin. Saat itu, Fan Bujue akan lebih senior dibanding Ye Shaotian. Pikiran ini membuat Feng Bujue sedikit bersemangat. Lin Fan berbalik dan menatap tajam ke arah Zhang Ergou. Taktik apa ini? Ini adalah emosi dan ketulusan yang tulus dari Yang Mulia. Pastikan Anda mengerti, dan ingatlah mulai sekarang, tidak ada musuh abadi di dunia ini. Selama Anda memiliki hati yang murah hati, Anda akan dapat menyentuh semua orang. Ya, kalimat Anda sangat masuk akal, Guru. Saya akan mencatatnya dengan baik di dalam hati saya dan menggunakannya sebagai tradisi di keluarga saya di masa depan, sehingga dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Zhang Ergou mengeluarkan pena dan kertas dari udara tipis, dan menuliskannya dengan intens. Hai, Lin Fan mendesah, memahami kemungkinan bahwa ia mungkin saja tenggelam dalam hal-hal manis milik Zhang Ergou di masa mendatang. Jika Zhang Ergou terlahir dengan penampilan yang sedikit lebih baik, dia mungkin tidak perlu berbaur dengan murid-murid pelayan. Hanya kulitnya yang tebal, keterampilan menjilati pantatnya. Bahkan Lin Fan harus mengakuinya. Baiklah, kalian berdua, lanjutkan dan persiapkan perjalanan menuruni puncak bersama Yang Mulia. Aku punya misi untuk kalian. Apakah sekte kita akan berkembang tergantung pada ini? Aura dominasi muncul di atas Lin Fan saat dia menatap ke kejauhan, ke langit yang dipenuhi harapan dan impian. Zhang Ergou dan Feng Bujue merasakan keseriusan itu dan mengikutinya, mereka menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang serius. Angin, sepoi-sepoi bertiup, membawa serta beberapa daun yang mengambang di dalamnya. Kaki puncak tanpa nama, area perdagangan murid-murid sekte luar. Zhang Ergou dan Feng Bujue berdiri di sana dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Guru Lin. Guru, apa yang harus kita lakukan? Zhang Ergou awalnya mengira bahwa Guru Lin membawa mereka untuk pengalaman yang liar.
Tetapi dia tidak menyangka mereka bertiga berdiri di sana, tidak melakukan apapun. Lin Fan mengeluarkan bendera besar yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Zhang Ergo. Dengan ekspresi yang dalam di matanya, dia menatap mereka, yang mulia memiliki keterampilan kultivasi pil yang melampaui siapapun. Sekarang sekte kita berkembang, tentu saja kita harus menyebarkan nama kita. Jadi, kalian berdua tinggal di sini dan beriklan. Layanan kultivasi pil di puncak tanpa nama. Harga yang wajar dengan hasil yang bagus. 3 set bahan untuk 1 pil. Hanya 10% untuk biaya tenaga kerja. Lin Fan memberi perintah. Zhang Ergo dan Feng Bujue menatap Lin Fan dan menepuk paha mereka sendiri saat mereka menyadari apa yang terjadi. Benar, sekte Saint Devil tidak begitu terkenal. Bahkan di dalam sekte Glory, tidak ada yang benar-benar tahu tentang keberadaan sekte itu sendiri. Karena Master Lin memiliki keterampilan kultivasi pil yang luar biasa, tentu saja mereka perlu menarik perhatian lebih banyak orang terhadap diri mereka sendiri. Tapi Tuan, kami hanya mengenakan biaya 10%. Bukankah itu terlalu murah? Kudengar Danding Peak memungut biaya tenaga kerja minimal 60%. Dan, biaya terendah untuk bahan-bahannya adalah 10 set. Feng Bujue bertanya, 3 set bahan untuk 1 pil. Bukankah tingkat efisiensi itu terlalu tinggi? Dan keuntungan yang diperoleh terlalu rendah? Tepat pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa ketegangan di udara telah berubah. Terlebih lagi, raut wajah Tuan Lin menunjukkan ekspresi kesakitan. Danding Peak benar-benar mengeksploitasi murid-murid kami. Tahukah Anda berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang harus dilalui murid-murid sekte luar kami untuk mendapatkan bahan-bahan ini? Dan untuk dieksploitasi oleh orang lain. Yang mulia tidak akan pernah merendahkan diri serendah ini. Baiklah, cukup, saya akan menunggu kabar baik Anda di rumah. Lin Fan mengibaskan jubahnya dan kembali menuju puncak tanpa nama. Zhang Ergo dan Feng Bujue saling berpandangan. Adik muda, apakah kau percaya apa yang dikatakan Guru Lin? Benarkah? Feng Bujue membalikkan pertanyaannya. Guru Lin adalah idola terhebat dalam hidupku. Namun, setiap kata yang diucapkannya, aku percaya, sama sekali tidak. Zhang Ergo menjawab, adik senior, aku percaya pada guru kita. Aku akan memberitahunya tentang balasanmu begitu kita kembali. Feng Bujue menatap Zhang Ergo dan menjawab. Ekspresi Zhang Ergo berubah menjadi lebih buruk, memancarkan kekecewaan. Adik muda, kau telah berubah. Adik senior, kau juga berubah. Diamlah dan mari beriklan. ... Kembali ke puncak tanpa nama, Lin Fan memasuki kondisi kultivasinya. Beberapa lokasi di peta harta karun 7 orang suci, Lin Fan sudah tahu di mana mereka berada. Sekarang dia hanya kekurangan kesempatan untuk memasuki tempat berbahaya untuk eksplorasi yang tepat. Bahkan Lin Fan saat ini tidak berani keluar dari sekte dengan santai. Siapa yang tahu bahaya apa yang menantinya di dunia luar? Jika dia bertemu musuh surgawi dan terbunuh dengan satu tamparan, kepada siapa dia bisa menangis dan mengadu? Jadi, akan lebih baik untuk benar-benar mengembangkan levelnya terlebih dahulu. Setelah menguasai Tidalpus, itu akan memiliki 9 lipatan kekuatan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk tidak membuang waktu lagi dan langsung melakukannya. Lin Fan dengan lembut menutup matanya, dan seolah-olah dia sedang menamparkan nyamuk, dia mengulurkan tangannya dan mulai menamparkan udara. Ding, selamat atas peningkatan poin pengalaman, Tidalpus. ... Hanya dengan menamparkan poin pengalaman, Tidalpus mulai meningkat. Ya ampun, mempelajari seni bela diri apapun terlalu mudah bagi Lin Fan, bahkan tidak menimbulkan sedikit pun tantangan. Ding, selamat atas peningkatan, Tidalpus. Sekarang memiliki 2 lipatan kekuatan. ... Ding, selamat atas peningkatan, Tidalpus. Sekarang memiliki 3 lipatan kekuatan. ... Sementara Lin Fan menjalani kultivasinya yang membosankan, Zhang Ergo dan Feng Bujue malah melakukan kampanye iklan yang panas. Keduanya sangat percaya diri terhadap keterampilan kultivasi pil Master Lin. Tidak ada yang lain, hanya Bigra yang hanya bisa diciptakan oleh orang luar biasa. Namun, situasi di depan tampaknya tidak berjalan sesuai rencana mereka. Bab 113 Sialan. Apakah seseorang akan percaya? Penerjemah, Lem Editor, Hites. Mereka berdua mengerahkan seluruh upaya mereka untuk beriklan. Hal itu terutama berlaku bagi Zhang Ergo,
yang memanfaatkan keterampilannya sebagai seorang pembual dengan sebaik-baiknya. Namun, sementara banyak murid tertarik maju, kebanyakan dari mereka meliriknya dan berjalan pergi dengan pandangan meremehkan di mata mereka. Mengenai hal ini, Zhang Ergo dan Feng Bujue hanya bisa merasa tidak berdaya. Apakah para murid ini benar-benar ragu bahwa puncak tanpa nama dapat berhasil? Guru besar kita Lin memiliki keterampilan mengolah pil yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia bersedia memberikan layanan ini kepada semua murid sekte luar ini, sungguh merupakan pergantian peristiwa yang luar biasa. Tetapi mengapa semua orang begitu tidak mau? Memikirkannya membuat Zhang Ergo memerah karena marah. Ah, puncak tanpa nama. Aku tahu tentang mereka, tetapi ada apa dengan 3 set bahan untuk 1 pil ini? Aku tidak percaya. Tetua senior puncak Danding pernah berkata bahwa jika 3 set bahan dapat menghasilkan 1 pil, itu sudah sangat beruntung. Lihat apa yang terjadi dengan bendera mereka, seolah-olah mereka dapat menjaminnya. Aku butuh waktu cukup lama untuk mengumpulkan bahan-bahanku. Tidak mungkin aku membiarkan bahan-bahan yang diperoleh dengan susah payah ini terbuang sia-sia begitu saja. Hanya mengenakan biaya 10% untuk biaya tenaga kerja. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kawan. Sepertinya Tom, Dick, dan Harry manapun dan menyatakan diri mereka sebagai ahli dalam mengolah pil akhir-akhir ini. Sebaiknya aku mencari kakak senior Lee dari puncak Danding. Melihat para pengikut sekte luar ini dan ketidakpercayaan mereka pada Guru Lin, Zhang Ergo perlahan-lahan menjadi panas. Hei, perhatikan apa yang kau katakan. Guru Lin kita memiliki keterampilan mengolah pil yang tidak ada duanya. Itu karena dia orang yang pengertian dan mengakui kerja kerasmu dalam mengumpulkan bahan-bahan sehingga dia menawarkan layanan ini dengan niat baik. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Haha, jangan coba-coba menipu kami. Tentu saja kami para pengikut sekte luar tahu tentang puncak tanpa nama. Tapi gurumu hanya mendapatkan puncak itu karena guru besar. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dia dapat dibandingkan dengan saudara senior di puncak Danding dalam hal keterampilan mengolah pil? Benar. Meskipun harga untuk mengolah pil mungkin lebih tinggi di puncak Danding, setidaknya ada jaminan hasil. Kau bilang kalian dari puncak tanpa nama dapat menjamin hal yang sama. Seorang pengikut sekte luar mengejek. Di puncak Danding, bahkan jika tarifnya mencapai 10 set bahan untuk 1 pil, tetapi ada jaminan pasti akan mendapatkan ramuan itu pada akhirnya. Sedangkan untuk puncak tanpa nama, tidak ada yang tahu apapun tentang mereka. Jika seseorang memberi mereka bahan-bahannya dan tidak ada pil yang keluar darinya, lalu apa yang bisa dilakukan? Sungguh sia-sia. Zhang Ergo dan Feng Bujue benar-benar marah dengan orang-orang yang tidak percaya ini. Tidak disangka bahwa guru cukup baik hati untuk mempertimbangkan membantu orang-orang ini, tetapi tidak seorang pun dari mereka akan mempercayainya. Lupakan saja, kakak senior. Fakta bahwa Guru Lin bahkan bersedia membudidayakan pil untuk mereka sudah merupakan tindakan niat baik dari surga. Karena mereka memilih untuk meragukannya, ini berarti guru akan lebih banyak beristirahat. Suatu hari nanti, orang-orang ini akan menyesali pilihan mereka hari ini, kata Feng Bujue. Ya, meskipun Zhang Ergo sangat marah di dalam hatinya, dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bahkan jika para pengikut sekte luar ini terus bergosip, dia tidak akan peduli lagi. Puncak Danding, Li Sun sangat sibuk akhir-akhir ini. Akhirnya, para pengikut mulai kembali kepadanya dan membawakannya bahan-bahan yang sesuai. Dan di antara mereka, salah satu transaksi menghasilkan emas untuk Li Sun. 20 set bahan untuk 1 pil suyuan. Dan pada percobaannya yang ke-7, dia beruntung dan berhasil mengolah pil. Sungguh keberuntungan. Dengan 13 set yang tersisa, Li Sun berhasil sekali lagi. Pil tambahan ini bukan hanya sepenuhnya miliknya, tetapi dia juga mengambil keuntungan besar dari pil pertama. Bagaimanapun, dia mendapat untung besar dari ini. Saat dia baru saja selesai mengolah pil, Li Sun beristirahat sejenak. Pelayan laki-laki yang memainkan seruling di sampingnya segera datang untuk menyajikan teh sambil memijat punggungnya. Kakak senior, aku baru saja mendengar dari beberapa murid bahwa ada orang yang menjual pil di kaki puncak tanpa nama. Dan mereka bahkan membanggakan bahwa mereka dapat membuat 1 pil hanya dengan 3 set bahan dengan biaya tenaga kerja hanya 10%. Pelayan laki-laki itu berkata sambil memijat bahu kakak senior Li dengan lembut. Setelah mengikuti kakak senior Li selama bertahun-tahun,
dia jelas tentang jenis gosip yang disukai kakak senior Lee. Memang, Lee Sun, yang dalam keadaan santai, tersenyum di wajahnya. Berbohong untuk menarik perhatian banyak orang. Benar sekali, kakak senior. Aku yakin mereka juga berbohong. Membiarkan pil bukanlah tugas yang mudah. Bahkan tetua senior pernah berkata bahwa akan sangat beruntung jika 3 set bahan dapat menghasilkan 1 pil. Meskipun ramuan obat dapat dikatakan memiliki khasiat yang sama, beberapa di antaranya lebih kuat dari yang lain. Sedangkan suhu tungku tidak selalu sama. Setiap ramuan juga memiliki kandungan air yang berbeda. Membiarkan pil membutuhkan pengamatan yang cermat. Pelayan laki-laki itu melanjutkan dengan lembut. Ya, Lee Sun memejamkan mata dan mengangguk setuju. Mengenai anak pelayan ini, dia sangat puas dengan penampilannya. Perjalanan mencari tanaman obat yang berharga di luar bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Perjalanan itu tidak hanya melelahkan, tetapi juga sepi, dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki seorang anak pelayan di sisinya. Kakak senior, haruskah aku pergi ke puncak tanpa nama untuk memberi mereka peringatan? Anak pelayan itu bertanya, tidak perlu, biarkan saja mereka. Jika ada murid yang tertipu, maka bahkan tanpa peringatan dari kita, mereka akan benar-benar mengerti bahwa tidak seorang pun dapat mengolah pil tanpa penelitian dan pemahaman yang tepat. Saat senja tiba, Zhang Ergou dan Feng Bujue tidak memiliki apa-apa sama sekali. Sementara ada banyak murid yang melihat keributan itu, tidak ada dari mereka yang percaya pada puncak tanpa nama. Dan akhirnya, Zhang Ergou juga memahaminya. Bagaimanapun, puncak tanpa nama tidak memiliki reputasi sama sekali. Diberi tawaran yang luar biasa oleh guru untuk tugas yang sulit seperti itu, tentu saja, para murid itu akan terlalu takut untuk mencobanya. Melihat langit yang mulai gelap, Zhang Ergou bersiap untuk membawa bendera kembali bersama junior broternya untuk melaporkan kejadian tersebut. Sepertinya hari ini sia-sia. Haruskah kita terus melakukan ini lagi besok? Zhang Ergou dan Feng Bujue mendesah, memperlihatkan ketidakberdayaan mereka. 2 senior broter, bisakah kalian benar-benar membuat pil dengan 3 set bahan? Tepat saat mereka berdua hendak pergi, sebuah suara lembut, lemah, dan malu-malu terdengar. Zhang Ergou dan Feng Bujue menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan berbalik, gembira dengan sukacita. Tentu saja, Mao Xiao adalah seorang murid pelayan. Dalam perjalanannya untuk mengantarkan barang bagi seorang murid sekte luar di sore hari, dia mengamati keributan yang sedang terjadi. Melihat istilah-istilah yang menarik ini, Mao Xiao langsung tergoda. Namun itu hanya berlangsung sesaat karena dia bersembunyi di sudut, tidak berani menunjukkan wajahnya. Dia malu dengan pil yang ingin dia kembangkan. Melihat keraguan para murid sekte luar terhadap puncak tanpa nama, dia juga ragu untuk beberapa saat. Namun, hal ini hanya berlangsung sesaat. Jika dia benar-benar menginginkan pil itu, maka mungkin ini satu-satunya tempat yang bisa membuatnya. Adik muda, pil apa yang ingin kamu kembangkan? Zhang Ergou tersenyum. Mao Xiao menatap Zhang Ergou dan merasa cemas sesaat. Kakak senior, aku hanya seorang murid pelayan. Aku baru saja tiba di Sekte Glory belum lama ini, jadi bahan-bahan yang kumiliki tidak ada yang berharga. Yang aku inginkan hanyalah pil peningkat Qi. Ini 3 set bahan-bahannya. Apa menurutmu itu mungkin, kakak senior? Mao Xiao mengeluarkan 3 helai tanaman obat dari pakaiannya yang ketat. Bahkan 3 tanaman obat ini diperolehnya secara tidak sengaja, dan dia menyimpannya bersamanya selama ini. Bagi Mao Xiao, ini adalah barang paling berharga yang dimilikinya. Pil peningkat Qi adalah pil bermutu rendah, tetapi sangat penting bagi para pengikut pelayan. Bagi seseorang yang belum mencapai tingkat prasurgawi, pil peningkat Qi dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat tubuh seseorang. Bahkan setelah mencapai tingkat prasurgawi, pil ini tetap bermanfaat. Bagi para pengikut pelayan ini, meskipun mereka seharusnya mendapatkan bantuan dari sekte dalam bentuk pil juga, sebenarnya itu adalah kejadian yang sangat langka bagi mereka. Ini karena tugas mereka hanya untuk menjaga tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari. Sangat jarang bagi seseorang di dalam mereka untuk dapat menembus ke tingkat prasurgawi. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai pengikut sekte luar. Sementara sekte kemuliaan merekrut pengikut setiap tahun, mereka yang memiliki kaliber yang lebih lemah akan dimasukkan ke dalam pengikut pelayan.
Bagi mereka yang memiliki kaliber lebih baik, beberapa dari mereka mungkin kadang-kadang diterima sebagai murid sekte luar, atau diangkat ke puncak jika mereka dipilih oleh salah satu dari 9 tetua senior. Zhang Ergou dan Feng Bujue dipenuhi dengan kekecewaan, untuk berpikir bahwa pil yang dibutuhkan adalah pil bermutu rendah. Namun sayang, itu masih transaksi pertama mereka, bagaimana mereka bisa menolaknya? Setuju, jangan khawatir, saudara muda. Saya akan mengambil bahan-bahannya. Saya masih akan berada di sini besok pagi, dan Anda dapat datang dan mengambilnya saat itu. Zhang Ergou menjawab, terima kasih kalian berdua, saudara senior. Mao Xiaoxiao menyunggingkan senyum kebahagiaan di wajahnya. Mengenai kultivasi pil, dia tidak memiliki pengetahuan. Dan saudara senior di puncak Danding bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mengolah pil peningkat Qi untuknya. Di mata mereka, pil peningkat Qi hanyalah pil rendahan dan membuang-buang waktu untuk diolah. Tidak apa-apa, kembalilah. Kami akan kembali ke puncak untuk melapor. Zhang Ergou melambaikan tangannya. Ya, selamat tinggal, saudara senior. Mao Xiaoxiao menghela napas lega. Mengenai apakah saudara senior ini akan merebut bahan-bahannya, Mao Xiaoxiao tidak pernah ragu. Karena meskipun ini sangat penting baginya, itu bukan apa-apa bagi saudara senior ini. Pikiran penerjemah. Lem-lem, sub teman-teman. Beberapa dari Anda mungkin bingung dengan bagian tentang pil, jadi izinkan saya menjelaskannya. Bagi orang Tionghoa, terkadang kita akan merebus herba dalam panci agar mendidih menjadi obat. Sekarang, proses pembuatan pil adalah dengan mengonsentrasikannya di bawah panas tinggi hingga akhirnya berubah menjadi campuran pekat kecil. Jadi dengan mengambil biaya tenaga kerja, saya kira itu berarti mereka akan membuang sekitar 60% dari berat campuran akhir yang berhasil sebelum melanjutkan proses untuk mengubah campuran yang tersisa menjadi pil. Oleh karena itu, pil yang dihasilkan mungkin sangat kecil atau lebih besar tergantung pada biaya tenaga kerja. Semoga ini menjelaskan bagian tentang pil. Karena beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya mengapa satu pil dapat dipotong dengan biaya tenaga kerja, Del. Salam bab 114, adik muda. Tendang nugget kecilnya. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Malam, puncak tanpa nama tampak sangat sunyi dan sepi. Lagi pula, hanya ada 3 penduduk di puncak yang begitu besar. Guru, misi hari ini, tidak terlalu berhasil. Hanya menjelang akhir ada seorang murid pelayan yang bersedia menaruh kepercayaannya pada kita. Selain itu, semua murid sekte luar hanya ada di sana untuk menonton keributan, tetapi tidak ada dari mereka yang percaya pada kita. Zhang Ergou melaporkan kejadian hari itu dengan jujur. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap babi hutan yang dipanggang di api di depannya. Mendesis, mendesis. Aroma babi hutan panggang di depannya dan suara mendesis dari kulitnya yang dipanggang sangat menakjubkan. Lin Fan menelan ludah sambil mengeluarkan air liur saat mencium aroma babi hutan yang lezat ini. Zhang Ergou dan Feng Bujue juga sangat tertarik dengan aroma harum dari panggangan itu. Namun, tanpa izin dari guru mereka hanya bisa menunggu dengan penuh harap. Situasi hari ini adalah bagian dari perhitunganku. Namun, untuk memiliki satu murid pun yang percaya pada kita, itu adalah awal yang baik. Kita tidak bisa terburu-buru, kata Lin Fan dengan tenang, tanpa sedikit pun nada tergesa-gesa dalam suaranya. Meskipun penting untuk meningkatkan reputasi sekte Saint Devil, penting juga untuk melakukannya berdasarkan kekuatan seseorang. Dengan kerja keras sepanjang sore, Lin Fan telah mencapai 6 kali lipat kekuatan dengan Tidalpus. Jika semuanya berjalan tanpa hambatan, dia seharusnya bisa mencapai 8 kali lipat malam ini. Begitu, Tidalpus mencapai 5 kali lipat, poin pengalaman yang dibutuhkan untuk level berikutnya sudah lebih dari cukup di mata Lin Fan. Baiklah, ayo makan. Setelah makan malam, kembali ke gubukmu dan berkultivasi. Kita akan mencoba lagi dengan iklan besok. Lin Fan menepukkan kedua tangannya dan mengambil babi hutan dari raknya. Merobek pahanya, dia mengunyahnya. Rasanya lumayan, dagingnya empuk dengan kulit yang renyah. Bahkan setelah 1 kali selesai, aromanya masih tertinggal dengan sisa rasa yang harum. Tuan, tak disangka babi hutan ini begitu lezat. Mata Zhang Ergou berbinar, dan menggigitnya tanpa ragu. Feng Bujue, yang sedang makan di samping, juga menganggukkan kepalanya dan mengunyah dengan lahap, setuju dengan kakak seniornya. Kembali ke rumah.
Lin Fan melihat 3 helai herba di tangannya. Ini adalah bahan utama dan satu-satunya yang dibutuhkan untuk pil peningkat Qi. Herba ini memiliki 2 helai daun. Pada setiap helai, urat-uratnya tampak seperti urat di dalam tubuh manusia, kecuali warnanya merah. Pil peningkat Qi. Lin Fan melemparkan bahan-bahan tersebut langsung ke dalam tungku. Dalam waktu kurang dari sedetik, pil itu selesai. Sekarang keterampilan mengolah pil Lin Fan telah mencapai level 16, ia dapat dianggap sebagai master di antara para master. Untuk mengolah sesuatu yang sederhana seperti pil peningkat Qi tidak hanya membutuhkan waktu sama sekali, ia juga dapat memanfaatkan esensi dalam bahan-bahan tersebut sepenuhnya untuk memaksimalkan efek pil tersebut. Ding, selamat telah menciptakan pil peningkat Qi tingkat rendah cahaya. Ding, mampu meningkatkan sirkulasi darah setelah dikonsumsi. Tidak berguna bagi siapapun yang berada di atas pos celestial, dapat dikonsumsi untuk mendapatkan 1 poin pengalaman. Untuk pil seperti ini, Lin Fan bahkan tidak ingin melihatnya. Itu terlalu tidak berguna, begitu tidak bergunanya hingga Lin Fan tidak dapat berkata-kata. Itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pil sirkulasi yang ia miliki di Sekte Saint Devil. Meskipun ia berada di tahap pertama pos celestial saat ini, menurut sistem sebelum peningkatan, ia seharusnya berada di level 9, hanya 1 langkah lagi dari peri celestial. Dan sekarang, meskipun berada di tahap awal pos celestial, ia benar-benar dapat melenyapkan seseorang yang berada di tahap penyelesaian pos celestial. Dan di balik levelnya ada bila pengalaman yang sangat besar. Sampai sekarang, bila itu hanya terisi setengah. Itu artinya dari 100 juta poin pengalaman, dia paling banyak berada di 50 juta. Sialan, kapan dia akhirnya bisa naik level? Sepertinya dia hanya bisa menunggu kesempatan saat dia bisa membantai banyak binatang buas. Untuk pil setingkat ini dengan hanya 1 set bahan, dalam kondisi yang sangat baik, seseorang mungkin hanya bisa menghasilkan 5 porsi. Tapi, dia bisa dengan mudah menghasilkan 10. Inilah perbedaan antara seorang master tertinggi dan manusia normal. Itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan esensi herbal sepenuhnya, tanpa setetes pun terbuang sia-sia. Mengumpulkan 30 porsi, Lin Fan memasuki kondisi kultivasi. Sama seperti yang dia lakukan di siang hari, dia mulai berlatih tidal push. Dorongan tangan kiri, dorongan tangan kanan. Udara di sekitarnya bergetar, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat. Keesokan harinya, Zhang Ergou dan Feng Bujue menuju puncak untuk beriklan setelah bangun tidur. Para pengikut sekte luar tidak lagi tertarik pada puncak tanpa nama. Mengolah pil, mengolah ibumu, hanya orang bodoh yang akan tertipu oleh kebohonganmu. Mereka lebih suka pergi ke puncak Danding untuk dieksploitasi secara menyeluruh daripada menyerahkan bahan-bahan berharga mereka untuk risiko yang tidak berharga. Mao Xiaoxiao bangun dengan cerah dan pagi-pagi sekali. Sejak dia kembali ke tempat tinggal para pelayan, dia hampir tidak bisa makan atau tidur. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia menutup matanya, pikiran tentang pil itu akan membanjiri pikirannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan menunggunya keesokan harinya. Apakah itu permintaan maaf dari para saudara senior ini, yang meminta maaf atas kegagalan mereka dalam mengolah pil? Atau akankah dia disambut dengan tatapan mata penuh ucapan selamat, dengan pil di tangannya? Dan begitu saja, Mao Xiaoxiao menghabiskan sepanjang malam untuk merenung. Saat fajar menyingsing, dia menuju ke area sekte luar. Wah, apa kalian masih membuang-buang waktu? Tidak ada yang akan mendukung kalian. Seorang murid sekte luar mengejek. Benar, dengan waktu yang dihabiskan, sebaiknya kalian gunakan untuk berkultivasi dengan baik. Feng Bujue, sepertinya kau membuat kesalahan saat memasuki puncak tanpa nama. Bahkan jika kalian berdiri di sini seharian, tidak ada satupun murid yang akan meminta bantuanmu. Melihat para murid sekte luar ini, Zhang Ergou menggertakkan giginya karena tidak senang. Bisakah kalian pergi jika kalian tidak di sini untuk berkultivasi pil? Menyebalkan, kenapa? Tidak bisakah kita berdiri di sini? Para murid sekte luar menegur dengan agresif. Kakak senior, jangan berdebat dengan mereka. Tidak ada gunanya, Feng Bujue memberitahunya. Zhang Ergou mengangguk. Dia menatap selangkangan para murid itu dan berkata dengan kejam, hati-hati. Dan tepat pada saat ini, Mao Xiaoxiao, yang memohon kepada mereka malam sebelumnya, bergegas lewat. Melihat kerumunan besar murid sekte luar di sekitarnya, Mao Xiaoxiao merasa sedikit cemas. Kakak senior,
apakah pilku sudah habis? Tanya Mao Xiaoxiao. Ya, sudah. Zhang Ergou tersenyum dan mengambil karung yang tergantung di pinggangnya untuk Mao Xiaoxiao. Mao Xiaoxiao meremasnya sedikit dan melompat dalam hatinya. Sepertinya ada lebih dari 7 porsi dalam karung ini. Untuk, hanya 3 set bahan untuk menghasilkan hasil ini. Ini. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Mao Xiaoxiao mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Mao Xiaoxiao tertegun, bertanya-tanya apa lagi yang terjadi. Apa terburu-buru? Masih ada lagi, kata Zhang Ergou tak berdaya. Dia benar-benar yakin dengan keterampilan mengolah pil gurunya. Hanya dengan 3 helai ramuan itu, dia bisa mengolah 30 porsi. Astaga, itu jauh melampaui batas keilahian. Ah, Mao Xiaoxiao menatap Zhang Ergou dengan rahang menganga saat dia mengeluarkan 2 karung lagi. Totalnya ada 30 di sini. Guru telah menginstruksikan bahwa karena menjadi murid pelayan bukanlah tugas yang mudah, dia tidak akan memungut biaya tenaga kerja. Pernyataan ini sepenuhnya dibuat oleh Zhang Ergou saat itu juga. Berdasarkan makna asli Guru Lin, pil ini terlalu sampah. Tidak ada nilainya sedikit pun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak memungut imbalan apapun. Tetapi bagi Zhang Ergou, jika dia mengatakannya apa adanya, saudara muda Mao ini akan benar-benar patah hati. Oleh karena itu, dia membumbui kata-katanya. Memang, setelah Mao Xiaoxiao mengumpulkan karung-karung itu, dia menatap Zhang Ergou dengan berlinang air mata. Dia tidak percaya ada 30 porsi. Terima kasih, Master Lin. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih. Mao Xiaoxiao berteriak penuh terima kasih, hampir berlutut dan bersujud. Hei, murid pembantu, apa yang kau minta mereka tanamkan untukmu? Seorang murid sekte luar bertanya sambil tertawa. Pil peningkat Qi, jawab Mao Xiaoxiao. Haha, kalian mendengarnya, pil peningkat Qi, hahaha, pil peningkat Qi. Pada saat ini, semua murid sekte luar tertawa terbahak-bahak. Ekspresi cemoohan di wajah mereka memenuhi sekeliling. Sudah kubilang, mereka hanya bisa membuat pil tingkat seperti itu. Kakak senior di puncak danding bahkan tidak akan repot-repot membuat pil seperti itu. Dan untuk pil dengan tingkat kesulitan seperti ini, kakak senior Li dapat dengan mudah membuat 3 porsi hanya dengan 1 set bahan. Mao Xiaoxiao tidak tahu apa yang ditertawakan oleh kakak senior ini. Dia kemudian menjawab dengan intens, kakak senior, aku hanya memberi kakak senior Zhang 3 set bahan. Tapi mereka mengolah 30 porsi. Para murid sekte luar, yang tertawa terbahak-bahak, berhenti. Tercengang, mereka menampakkan wajah tak percaya, tidak mungkin. Bahkan murid senior Li dari puncak danding hanya bisa menghasilkan 3 porsi dengan 1 set. Kemampuan apa yang dimiliki orang-orang di puncak tanpa nama ini? Itu benar, mereka pasti memberimu tambahan. Pada saat ini, Zhang Ergou benar-benar gusar, kurang ajar. Orang ini terlalu kurang ajar. Jika aku tidak menendang nugget kecilnya dengan keras, mereka akan mengira kita lemah. Kakak junior, ayo, tendangan nugget kecilnya dengan keras. Zhang Ergou segera memanggil Feng Bujue. Tapi saat itu, serangkaian teriakan datang dari kejauhan. Perhatian semua orang teralih. Pikiran penerjemah. Lem-lem, hai teman-teman, aku kembali dengan lebih banyak penjelasan. Nah, Anda mungkin memperhatikan bahwa deskripsi untuk pil telah sedikit berubah. Jika Anda mengikuti, saya menyebutkan bahwa pil sebelumnya dibuat dengan merebus sisa larutan menjadi bentuk pil pekat, bukan? Jadi dalam hal larutan, keadaan akhir berada di dalam panci. Jadi jumlah porsi dapat ditentukan oleh larutan yang dihasilkan di dalam panci juga. Jadi mungkin akan lebih baik bagi saya untuk menggunakan deskripsi sebagai porsi dan panci sehingga lebih jelas. Bab 115, Perlindungan dari 10 Jenius Sekte Luar. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Dari kejauhan, sekelompok orang berjalan perlahan. Seperti gunung, mereka memiliki aura yang sombong. Feng Bujue melirik dan mengerutkan kening. Memang, itu mereka. Ini adalah 10 murid jenius dari sekte luar. Itu Ye Shaotian. Tidak kusangka Jing Tianhong juga ada di sini. Petik 2. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sekte luar? Karena 10 jenius itu muncul seperti itu. Bahkan Meng Hao, yang telah mengisolasi dirinya sendiri untuk waktu yang lama, juga ada di sini.
Sial, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Bagi mereka bersepuluh untuk berkumpul seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua murid sekte luar bersorak kegirangan. Mereka bukan hanya belum pernah menyaksikan kejadian seperti itu sebelumnya, mereka bahkan tidak pernah berpikir tentang kejadian ini. Bagi ke-10 jenius untuk dimobilisasi bersama adalah kejadian yang sangat langka. Adik junior, apa yang terjadi? Zhang Ergou terkejut oleh pemandangan menakutkan dari orang-orang ini. Ke-10 dari mereka adalah tokoh yang dia kagumi. Bagi mereka semua untuk dimobilisasi hanya mengguncang bumi. Dan karena Feng Bujue pernah menjadi bagian dari 10 jenius dari sekte luar, dia seharusnya memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu, kakak senior. Tetapi mereka bukan orang yang bisa dianggap enteng. Apakah kamu melihat pria dengan ekspresi dingin itu dan membawa pedang hitam dan putih kembar di punggungnya? Feng Bujue menatap kelompok itu dengan waspada. Ya, aku melihatnya. Ada apa? Dia adalah pria paling misterius dari semuanya. Aku pernah menantangnya, tetapi dia... Feng Bujue berhenti, dengan tanda-tanda ketakutan membanjiri matanya. Apa? Zhang Ergou bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuat, sangat kuat. Ketika aku bertukar pukulan dengannya, aku bahkan tidak bisa memaksanya untuk menggunakan senjatanya. Hanya dengan pedang Qi, dia mengalahkanku dengan telak. Mengingat pertarungan itu, Feng Bujue merasa sedikit menggigil. Saat itu, seolah-olah dia tenggelam dalam dunia pedang Qi yang tak terbatas. Kuat, sangat kuat, dan orang itu, yang sedikit pendek, jangan meremehkannya hanya karena itu. Rumor mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari seniman bela diri yang saleh. Sangat kuat. Dia pernah bertanding dengan seorang jenius dari sekte dalam dan tidak ada yang menang, Feng Bujue melanjutkan. Sangat kuat. Lalu bagaimana Ruo Mengyu masih bisa mempertahankan posisinya sebagai nomor 1? Zhang Ergou bergumam kaget. Tidak tahu. Mengenai ini, aku sama sekali tidak tahu. Dulu saat aku masih menjadi bagian dari 10 jenius, aku belum pernah bertukar pukulan dengannya, jawab Feng Bujue. Zhang Ergou melihat ekspresi kagum para murid sekte luar terhadap 10 orang jenius ini dan dipenuhi rasa iri. Sepertinya hanya yang kuat yang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang banyak. Para murid sekte luar yang mengelilinginya terus mundur saat mereka lewat. Terhadap para murid jenius ini, semua orang waspada. Adik muda, ada yang tidak beres. Mereka, tampaknya menuju ke arah kita. Zhang Ergou berkata dengan hati-hati. Feng Bujue sedikit mengernyit, merasakan debaran di dalam hatinya. Namun sekarang karena Ye Shaotian memiliki hubungan yang baik dengan guru, mereka seharusnya tidak berada di sini untuk mencari masalah. Ketika para murid sekte luar menyadari bahwa 10 orang jenius ini sedang menuju kedua orang dari puncak tanpa nama itu, mereka mulai bersorak dalam hati mereka. Para murid ini tidak tahu bahwa hubungan antara Ye Shaotian dan Lin Fan telah lama diperbaiki. Mereka masih berpikir bahwa Ye Shaotian telah membawa orang-orang ini untuk membalas dendam. Dan dengan itu, para murid sekte luar ini menunggu dengan tenang. Mereka akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kakak senior Ye, ini, meskipun Zhang Ergou sangat gugup saat ini, tetapi sebagai murid senior puncak tanpa nama, tentu saja dialah yang akan melangkah maju. Selain itu, hubungan Zhang Ergou dengan Ye Shaotian lebih baik daripada dengan Feng Bujue. Tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi. Zhang Ergou cukup tepat sasaran. Ah, adik muda Zhang. Kalian di sini beriklan untuk menjual pil. Mengapa kalian tidak memberitahu adik senior kalian, aku? Jika aku tidak mendengarnya kemarin, aku mungkin tidak akan mengetahuinya. Ye Shaotian menjawab sambil tertawa, melirik Feng Bujue sesudahnya. Dengan Zhang Ergou, Ye Shaotian masih bisa berbicara dengan harmonis. Tetapi Feng Bujue tidak ada apa-apanya di matanya. Bagaimanapun, Feng Bujue hanya orang yang tidak berguna. Oh, jadi itu yang terjadi. Wah, kupikir sesuatu yang besar akan terjadi. Zhang Ergou menepuk dadanya dengan lega mendengar jawaban Ye Shaotian. Dia hampir ketakutan setengah mati. Sebenarnya, ini diputuskan oleh Master Lin kita yang hebat. Master Lin berkata bahwa biaya di puncak Danding untuk budidaya pil terlalu tinggi. Mengingat bahwa para pengikut sekte luar sangat sulit mengumpulkan bahan-bahannya, untuk dieksploitasi lebih dari setengahnya, dia tidak tahan. Oleh karena itu, dia menawarkan untuk membantu mereka membudidayakan pil secara pribadi.
Biaya tenaga kerja 10% dan sepanci sajian dengan hanya 3 set bahan. Zhang Ergo membanggakan secara membabi buta. Meskipun Lin Fan tidak mengatakan kata-kata ini secara pribadi, jika dia membantu meningkatkan reputasi Master Lin, itu juga akan bagus. Tentu saja, Ye Shaotian mempercayai setiap kata Zhang Ergo. Wajah senyum itu berubah menjadi ekspresi serius saat dia melangkah maju. Menatap puncak yang menjulang tinggi dari puncak tanpa nama, dia mendesah. Guru muda masih sangat peduli, sangat baik hati. Memang, dia adalah seseorang yang sangat dihormati. Ye Shaotian tidak pernah membungkuk kepada siapapun dalam hidup ini. Namun kepada guru muda Lin, dia memberikan penghormatan penuh. Melihat ekspresi Ye Shaotian, Zhang Ergo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kakak senior Ye telah diracuni oleh guru besar mereka, Lin. Kakak muda Zhang, maksud kedatanganku adalah untuk memperkenalkan beberapa penjualan kepadamu. Kurasa orang-orang ini tidak perlu diperkenalkan. Mereka semua adalah teman-temanku, kata Ye Shaotian. Berbicara kepada para murid jenius, Ye Shaotian mengulurkan tangannya dan memperkenalkan, kakak senior dan kakak muda terkasih, mereka adalah murid-murid guru muda Lin. Aku secara pribadi telah mengalami kehebatan keterampilan budidaya pil guru muda Lin. Aku berani mengatakan bahwa keterampilan itu sama sekali tidak kalah dengan puncak danding. Aku harap kalian dapat mencobanya. Ye Shaotian telah mendengar berita itu dari seluruh penjuru. Rupanya, kakak muda Zhang telah menunggu di sini sepanjang hari tanpa menerima penjualan apapun. Dia juga ingin membantu. Jadi, dia menghubungi para senior dan junior yang lebih dekat dengannya, berharap mereka dapat membantu dalam masalah ini. Dan pada saat ini, masing-masing dan setiap murid sekte luar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Ye Shaotian memiliki dendam terhadap orang-orang dari puncak tanpa nama ini? Mengapa dia di sini membantu mereka hari ini? Mereka tidak dapat mengetahuinya seumur hidup mereka. Karena saudara muda Ye telah berbicara, tentu saja aku harus memberikan muka sebagai saudara senior. Ini ada 6 set bahan. Aku hanya membutuhkan 1 porsi pil pedang pembalik yin yang. Tetapi pil ini sangat sulit dibuat. Oleh karena itu, tidak masalah apakah kalian menyelesaikannya atau tidak. Pria dengan ekspresi dingin yang membawa 2 bilah hitam dan putih itu berseru, dan menyerahkan 6 set bahan dari dalam cincin penyimpanannya. Saudara senior Jian, ini, Ye Shaotian terkejut. Dia tidak menyangka saudara senior Ye akan menyerahkan bahan-bahan berharga yang sangat langka itu. Tidak masalah, aku sudah mendekati puncak danding sebelumnya, dan tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengolah ini. Tetua senior sedang dalam pengasingan selama sebagian besar tahun ini, jadi wajar saja dia tidak bisa membantuku dengan ini. Karena saudara muda Ye mempercayai guru muda Lin ini, mengapa tidak mencobanya? Tidak masalah jika itu bisa dilakukan, aku, Jian Wudi tidak akan mengeluh. Ye Shaotian melengkungkan tangannya. Saudara senior Jian, terima kasih banyak. Jian Wudi menganggukkan kepalanya dengan dingin dan segera pergi. Mengenai watak saudara senior Jian, Ye Shaotian sudah lama terbiasa dengannya. Dia seperti ini sejak 3 tahun yang lalu. Hanya saja basis kultivasi saudara senior Jian tampaknya tidak terbatas. Dia tampak lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa kakak senior Jian tidak menuju ke sekte dalam. Mungkin, ia ingin maju dengan sekali gerakan dari sekte luar, meraih posisi nomor 1 di sekte dalam sekaligus. Karena kakak senior Jian menghasilkan bahan-bahan yang sangat berharga, maka aku juga tidak boleh kalah. Ini ada 10 set bahan. Aku hanya butuh 1 porsi pil darah naga. Namun, pil ini sangat sulit. Bahkan tetua senior puncak danding tidak yakin akan hal itu. Apakah kalian bisa melakukannya atau tidak? Aku baik-baik saja. Meng Hao yang pendek tertawa riang. Melihat set bahan-bahan yang dibagikan satu persatu, Zhang Ergo tertawa terbahak-bahak. Tenang saja. Tenang saja, guru besarku memiliki keterampilan terhebat. Kalian tunggu saja kabar baiknya. Feng Bujue memasukkan bahan-bahan itu ke dalam karung penyimpanan. Sepertinya kali ini, puncak tanpa nama akan membuat nama untuk diri kita sendiri. Ekspresi terkejut dari para pengikut sekte luar sudah cukup untuk menunjukkan kehebohan yang baru saja terjadi. Bab 116 Keterampilan Kultivasi Pil Ekstrim. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Puncak tanpa nama. Lin Fan berkultivasi siang dan malam,
tidak membiarkan sedetik pun terbuang sia-sia. Poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level terus meningkat dan, Tidalpus, telah mencapai 8 kali lipat kekuatan. Kecepatan kultivasi ini benar-benar dapat diproklamirkan sebagai nomor 1 di dunia. Lin Fan berhenti berkultivasi. Kelopak matanya berkedut hebat, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan ini tidak mungkin salah. Guru, tolong cepatlah keluar. Dan tepat pada saat ini, suara tergesa-gesa Zhang Ergo terdengar. Meskipun Lin Fan dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dia menyembunyikannya dalam dirinya dengan singkat. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi sehingga Zhang Ergo terdengar seperti ini. Namun sebagai guru ke-6 dari Saint Devil Sect, tentu saja, dia harus menunjukkan sedikit aura kesombongan. Jangan khawatir, masuklah. Lin Fan duduk bersila, dan suaranya yang dingin memasuki telinga Zhang Ergo. Zhang Ergo dan Feng Bujue mendorong pintu Tuan Lin dengan wajah gembira. Tuan, kami punya beberapa pesanan besar hari ini. Lin Fan menjawab dengan dingin, seolah-olah masalah pesanan besar adalah sesuatu yang biasa terjadi setiap hari. Tuan, apakah Anda tidak sedikit pun penasaran? Zhang Ergo dan Feng Bujue terkejut melihat bahwa meskipun mereka gembira, Tuan mereka tetap tenang seperti es. Apa yang Anda anggap sebagai berita besar adalah sesuatu yang telah saya prediksi. Apa yang perlu Anda ketahui? Lin Fan menunjukkan aura dominan seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari pandangannya. Ah, jadi Anda sudah mengetahuinya, Tuan. Semangat membara mereka berdua langsung padam oleh selimut basah Lin Fan. Melihat wajah mereka yang kecewa, Lin Fan melonjak dalam hatinya. Amatir, haha. Anda pasti meremehkan saya dengan berpikir bahwa kalian berdua bisa mengejutkan saya. Guru, kakak senior Ye membawa 10 orang jenius dari sekte luar untuk membantu kami. Mereka memberi kami banyak bahan untuk membuat pil. Ini pasti akan meningkatkan reputasi kami di sekte luar, kata Zhang Ergo. Lin Fan menatap mereka berdua dengan heran. Ye Shaotian membawa orang untuk membantu. Wah, ini pertama kalinya. Dia mengira dengan temperamen Ye Shaotian, dia bahkan tidak akan punya satu pun teman. Namun kenyataan menamparkan wajah Lin Fan dengan keras. Sialan, tidak kusangka Ye Shaotian punya teman. Guru, ini bahan-bahan yang disediakan oleh 10 orang jenius. Feng Bujue mengambilnya dari kantong penyimpanannya satu persatu, menatanya dengan benar di depan Lin Fan. Ini untuk kakak senior Meng, 10 set bahan untuk 1 porsi pil darah naga. Ini untuk kakak senior Jian, 6 bahan untuk 1 porsi pil pedang pembalik yin yang. Dan ini untuk setiap set yang dikeluarkan Feng Bujue, ia menyebutkan permintaan mereka sesuai dengan itu. Guru, mereka semua berkata bahwa tidak apa-apa meskipun pil itu tidak dapat dibudidayakan. Tidak disangka kakak senior sekte luar ini begitu murah hati. Kata Feng Bujue, kakak muda, bukannya aku ingin mengomel padamu, tetapi bukankah kau terlalu naif? Bahan-bahan ini sangat berharga, bahkan jika reputasi kakak senior Ye begitu hebat, itu tidak mungkin membuat mereka mengeluarkan ini dengan mudah. Dari apa yang kulihat, kakak senior Ye pasti telah memberi mereka banyak sekali bantuan dan keuntungan sehingga ini terjadi. Kata Zhang Ergo, baiklah, kalian berdua bisa pergi dulu. Meskipun pil ini bisa dikatakan sulit, itu bukanlah tantangan yang besar bagi yang mulia. Mendengar kebijaksanaan Zhang Ergo dalam hal ini, Lin Fan merasa gembira. Dia tidak menyangka semua orang di sekte itu pintar, tetapi setidaknya mereka berdua tidak terlalu buruk. Mengenai Zhang Ergo, Lin Fan sangat optimis. Ya, Zhang Ergo dan Feng Bujue menyapa dengan sopan dan meninggalkan rumah. Saat mereka keluar, Lin Fan melihat deretan bahan-bahan dan tertawa gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Shaotian akan membantu mereka. Tetapi dengan keadaan sekarang, kebenarannya tidak dapat dipungkiri lagi. Pil pedang pembalik yin yang, pil darah naga, pil gerbang misteri 7 kehidupan, pil peningkat surga. Setiap pil ini sangat langka. Setelah memegang bahan-bahan untuk pil darah naga, sistem segera menganalisisnya. Darah naga, esensi darah binatang buas, naga. Bunga salju yang membeku tulang, ramuan yang hanya ada di tanah yang sangat dingin. Kegunaan setiap bahan langsung dipahami oleh Lin Fan. Untuk pil-pil ini, jika seseorang belum mencapai tingkat tertentu dalam mengolah pil, seseorang pasti akan gagal membuatnya. Namun bagi Lin Fan, itu sama sekali bukan masalah.
Level kultivasi pilnya telah mencapai level 15. Meskipun pil-pil ini sulit dibuat, pil-pil ini tidak terlalu sulit baginya. Pil pedang terbalik Yin Yang adalah pil yang dimaksudkan untuk kultivasi ki pedang. Bahan utamanya adalah air Yin Yang. Lin Fan mengambil satu set bahan, yang terdiri dari 48 herba berbeda dan melemparkannya ke dalam tungku. Bas, bas. Pada saat ini, tungku di dalam pikirannya mulai bergetar hebat, menghasilkan aliran uap putih. Di dalam uap ini terbentuklah simbol setengah bulan sabit Yin Yang, dengan ki pedang obat yang kuat membubung dengan deras. Kali ini, proses kultivasi pil memakan waktu sedikit lebih lama. Satu porsi, pil pedang pembalik Yin Yang, menghabiskan waktu untuk membakar setengah batang dupa. Tiba-tiba, semburan cahaya terang keluar dari dalam tungku yang bergetar, dan dengan bunyi pintu tungku, satu porsi pil melayang ke tangan Lin Fan. Ding, selamat atas pembuatan pil pedang pembalik Yin Yang tingkat menengah bumi. Pil pedang pembalik Yin Yang, untuk kultivasi ki pedang Yin Yang menuju konsentrasi lebih lanjut. Ding, poin pengalaman dapat diperoleh setelah konsumsi. Ding, keterampilan kultivasi pil telah memperoleh poin pengalaman. Setelah mengolah satu porsi pil pedang pembalik Yin Yang, keterampilan kultivasi pil Lin Fan mengalami peningkatan poin pengalaman yang cukup banyak. Melihat pil setengah hitam dan setengah putih di telapak tangannya, Lin Fan mulai memeriksanya. Pil ini mengeluarkan sedikit energi Yin dan Yang, dan juga memberikan aliran ki pedang yang terkonsentrasi kuat, seolah-olah dapat keluar dari pil kapan saja. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan mengolah pil bermutu tinggi, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Memikirkan bahwa hanya dengan menggabungkan berbagai ramuan bersama-sama dapat menghasilkan pil dengan efek yang luar biasa. Lin Fan mendesah pelan, mungkin, pil yang dapat mengubah nasib langit dan bumi memang ada. Lin Fan teringat kembali pada pil tertinggi yang pernah diterimanya dari Ratu Surgawi. Pil yang dapat mengubah seluruh jalan hidup seseorang. Meskipun pil pedang terbalik Yin Yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil tertinggi, pil itu membuka perspektif baru bagi Lin Fan. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan profesi apapun di dunia ini. Saat mencubit pil itu, sebuah pikiran muncul di benak Lin Fan. Pil ini memiliki energi Yin Yang dan ki pedang. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia juga mentransfer energi sejati pribadinya ke dalam. Ini memang eksperimen yang layak bagi Lin Fan. Lin Fan melemparkan pil itu kembali ke tungku dan mulai menyalurkan energi Yin Yang di dalamnya. Tungku itu bersinar terang sesaat, dan warna hitam dan putih pil itu tampak lebih cerah dan lebih jernih dari sebelumnya. Meskipun keterampilan mentalnya, Will of the Sword, hanya pada level 2, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan mental tingkat surga. Activate Will of the Sword. Pada saat ini, udara di sekitar Lin Fan mulai berputar dan berputar-putar dalam keributan. Pedang ki dengan ketajaman yang tak tertandingi di tepinya melesat ke tungku dengan energi Yin yang masih berputar di dalamnya. Pada saat ini, Lin Fan terkejut mengetahui bahwa pil pedang pembalik Yin yang menembakkan cahaya yang lebih menyilaukan. Itu membutakan seluruh ruangan, seolah-olah itu akan meliputi seluruh bumi. Pikiran penerjemah. Lem-lem, sub teman-teman, saya kembali lagi di sini. Sekarang, beberapa hal untuk diklarifikasi. Pertama, pedang ki. Anda dapat membayangkannya sebagai kekuatan tak terlihat yang imajiner. Coba bayangkan dalam hal Hadouken, tetapi dalam bentuk pedang. Keren. Kedua, seperti yang mungkin Anda perhatikan, ada bagian tentang pembakaran dupa. Orang Cina biasa menggunakan pembakaran dupa sebagai ukuran waktu. Jadi butuh sekitar setengah waktu pembakaran dupa untuk mengolah pil. Terakhir, lagi-lagi dengan masalah pil. Baiklah, jadi biasanya itu membuat sepanci pil, dan berdasarkan porsinya bisa satu atau banyak pil. Minum saja dengan sedikit garam, iya. Bersulang bab 117, kentut yang mengguncang bumi. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Pil Dewa. Ini benar-benar pil dewa. Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa ketika dia mencampur energi Yin yang miliknya dengan pedang Qi, energi yang dihasilkan oleh pil itu diperkuat beberapa kali lipat. Ding, selamat atas pembuatan pil surga tingkat rendah, pil pedang kekacauan. Ketika Lin Fan menyentuh pil itu, pemberitahuan yang mengkhawatirkan muncul dari sistem. Tanpa diduga, pil itu akan naik 2 tingkat dari tingkat bumi tengah ke tingkat surga yang lebih rendah hanya dengan memasukkan energi Yin yang miliknya dengan pedang Qi. Lin Fan tidak dapat mempercayainya,
dia benar-benar jenius. Namun, sebelum kegembiraan Lin Fan mereda, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pil pedang kekacauan tampaknya mengalami beberapa keretakan internal, dengan aliran Qi mengalir keluar dari dalam. Ini. Lin Fan benar-benar terkejut. Sial, tidak mungkin ada masalah, bukan? Pil yang dibuat dengan susah payah oleh Yang Mulia, bagaimana mungkin ada yang salah? Ding, produk setengah jadi, pil pedang kemurnian. Campuran, tidak dapat menahan yin yang dan pedang Qi yang kuat. Hancur. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Lin Fan tidak setuju dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, sama sekali tidak. Melihat potongan-potongan pil yang hancur, Lin Fan merasa cemas sesaat. Dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkan pelaku kejahatan berlarian. Mengikuti prinsip itu, Lin Fan melemparkan semua sisa pil ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sebelum kamu benar-benar hancur, Yang Mulia akan menerimamu terlebih dahulu. Tidak peduli apa, setidaknya itu harus mengandung efek dari sebelumnya. Ding, mengonsumsi pil pedang kemurnian campuran setengah jadi. Mengonversi ke poin pengalaman atau mewarisi efek. Sial, bahkan pada titik ini kamu masih memberiku pilihan. Sialan kamu, ubah menjadi poin pengalaman. Ding, konsumsi gagal. Tepat saat Lin Fan sedang menunggu poin pengalamannya meningkat, pil yang baru saja ditelannya hancur di dalam tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Energi pedang Qi dan Yin Yang, dua jenis energi yang berbeda mengamuk dan berbenturan di dalam tubuhnya, seolah-olah akan meledak keluar dari tubuhnya. Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Tepat pada saat ini, wajah Lin Fan memerah. Anus kecilnya yang lembut tampaknya mengantisipasi kelahiran sesuatu. F***CK, aku tidak bisa, teriak Lin Fan, tidak mampu menahan energi yang menciptakan kekacauan di dalam tubuhnya. POOT, bang, rumah kayu dua lantai yang megah namun sederhana itu dipenuhi dengan ledakan energi dan meledak dalam hitungan detik. Suara ledakan itu mengguncang bumi. Zhang Ergou dan Feng Bujue, yang sedang mengobrol santai, melompat berdiri saat mendengar suara itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana rumah kayu Tuan bisa meledak? Keduanya saling melirik, lalu berteriak panik. Tuan, Tuan. Mereka menduga bahwa ledakan itu pasti berasal dari budidaya pil dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Lin saat ini. Bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat Tuan Lin yang duduk dengan kokoh dalam posisi bersila, mereka menghela napas lega. Tuan, ada apa? Menatap ruang kosong yang dulunya berisi dinding di belakang Lin Fan, Zhang Ergou bertanya dengan tercengang. Tidak apa-apa. Tepat saat Yang Mulia mengolah pil, aku mentransfer sejumlah energi tertinggi ke dalamnya, dan sisanya menghancurkan tembok ini. Baiklah, kalian berdua keluarlah. Tidak peduli apa yang kalian dengar nanti, jangan masuk. Yang Mulia harus fokus. Lin Fan menatap mereka berdua dan menjawab dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue menatap tuan mereka dengan penuh tanya. Namun tanpa mengetahui seluruh kebenarannya, mereka hanya bisa pergi dalam diam. Saat mereka keluar, Lin Fan juga menghela napas lega. Sambil mengusap pantatnya yang bengkak dan telanjang, dia meratap. Dia telah meledakkan celananya sendiri. Namun, syukurlah dia tenang dalam menghadapi krisis ini. Jika dia membiarkan keduanya melihatnya dalam keadaan yang memalukan, bagaimana dia bisa menegakkan citranya yang perkasa dan mulia? Lin Fan mengganti celananya dan mulai menganalisis situasi dengan hati-hati. Pil kemurnian campuran ini tidak dapat menahan energi yin yang miliknya sendiri bersama dengan pedang Qi. Ini pasti karena bahan-bahan yang digunakan tidak dapat menahan energi sejatinya. Atau mungkin energi sejatinya terlalu kuat. Oleh karena itu, melebihi kapasitasnya. Namun dengan percobaan ini, Lin Fan sekarang punya firasat. Jika dia mampu memperoleh bahan-bahan bermutu tinggi di masa depan, dia seharusnya mampu menghasilkan beberapa pil luar biasa yang melampaui imajinasi. Lin Fan mengambil beberapa set bahan dan melemparkannya ke dalam. Tungku, Ding, selamat telah menciptakan pil pedang pembalik yin yang tingkat menengah bumi. Ding, selamat telah menciptakan pil pedang pembalik yin yang tingkat menengah bumi. Secara total, dia menghasilkan 5 porsi pil pedang pembalik yin yang. Bagi setiap praktisi kultivasi pil, hasil ini melampaui kengerian. Pil bermutu tinggi seperti ini tidak seperti pil bermutu rendah, di mana satu set bahan dapat menghasilkan banyak sajian.
Hanya satu sajian yang dapat diproduksi dengan setiap set, di mana pil tersebut menyerap setiap tetes esensi dan efek herbal yang digunakan untuk membuat pil dengan efisiensi maksimum. Meninggalkan satu sajian pil pedang pembalik Yin Yang, Lin Fan melemparkan 4 lainnya ke dalam mulutnya dan mengunyah dengan gembira. Ding, selamat telah mengonsumsi pil pedang pembalik Yin yang bermutu menengah bumi. Poin pengalaman meningkat. Mengonsumsi 5 pil meningkatkan poin pengalamannya dalam jumlah yang lumayan. Namun, dalam menghadapi jurang besar kumpulan pengalaman yang dibutuhkan, itu seperti mengisi tangki dengan segelas air. Namun, Lin Fan percaya bahwa selama dia dapat membawa reputasi puncak tanpa nama, akan ada lebih banyak orang yang mencarinya untuk mengolah pil. Pada saat itu, berdasarkan aturan akumulasi, dia akan dapat naik level bahkan dengan berbaring dan menelan pil. Set bahan berikutnya adalah untuk pil darah naga. Lin Fan menganalisis bahan-bahannya dan menyimpulkan bahwa pil ini digunakan untuk memperkuat tubuh fisik. Untuk pertama kalinya setelah mengolah tubuh iblis abadi, Lin Fan bertemu dengan orang lain yang mengolah dirinya secara fisik. Orang sebelumnya seharusnya mengolah jalan pedang, dan itu adalah tingkat kultivasi yang melampaui masa biasa. Oleh karena itu, dia membutuhkan pil pedang terbalik Yin Yang yang bermutu tinggi. Setelah mengonsumsi pil tersebut, seseorang akan merasakan sensasi 1000 pedang menusuk jantungnya. Jika seseorang tidak kuat dalam tekadnya, dia pasti tidak akan dapat meminumnya. Lin Fan melemparkan bahan-bahan untuk pil darah naga ke dalam tungku, berniat untuk melihat apa yang akan terjadi jika ia memasukkan energi sejatinya ke dalamnya. Namun, ia juga takut. Kentut yang dihasilkan setelahnya sangat dahsyat. Jika ia menerbangkan seluruh rumah, itu akan mengerikan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengolahnya dengan cara yang tepat. Mungkin ia akan mencobanya lagi saat ia memperoleh bahan-bahan yang lebih baik di masa mendatang. Pada saat ini, seekor naga merah muncul di atas tungku dan berputar-putar di atasnya. Ding, selamat telah menciptakan pil darah naga tingkat menengah bumi. Pil darah naga, mengonsumsinya akan mentransfer kekuatan naga, memperkeras fisik seseorang. Setelah Lin Fan mengolah semua 10 set bahan, ia membuka mulutnya dan memasukkan 9 pil ke dalamnya, menikmati poin pengalaman yang dibawanya. Meskipun ia dapat memilih untuk menikmati efek pil tersebut, tetapi Lin Fan merasa tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah pil tingkat bumi. Itu cukup rendah baginya. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan untuk naik level. Namun, jika ada orang lain yang mengetahuinya, mereka akan mati karena terkejut. Meskipun ini adalah pil tingkat bumi, pil ini adalah yang paling sulit untuk dibudidayakan di antara tingkat ini. Dalam hal kesulitan budidaya, ada yang lebih sulit dibuat daripada pil tingkat bumi yang lebih tinggi. Pikiran penerjemah. Lem, itu dia, teman-teman, ceritanya membantu saya menjelaskan sebagian dari seluk-beluk proses pembuatan pil. Bersulang bab 118, Lin Fan yang marah. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Lin Fan telah lama mengolah pil-pil itu sepenuhnya. Di antara pil-pil itu ada satu yang belum ia konsumsi, karena tampaknya pil-pil itu akan membantu kedua muridnya. Pil peningkat surga. Konsumsi pil ini dalam jangka panjang dapat membantu menutupi kekurangan bakat seorang praktisi bela diri. Pil itu pasti ajaib. Pil peningkat surga terdiri dari 3 bahan yang berbeda. Dan meskipun itu hanyalah pil tingkat rendah bumi, efeknya pasti merupakan anugerah bagi setiap praktisi bela diri. Khususnya bagi Zhang Ergou dan Feng Bujue, pil itu akan membawa perubahan yang mencengangkan. Karena mereka berdua memiliki basis kultivasi yang rendah, tentu saja mereka akan memiliki banyak kekurangan. Dengan pil peningkat surga, ini untuk mengatasi kekurangan mereka, basis kultivasi mereka pasti akan meningkat. Dalam kurun waktu ini, dalam kondisi yang tepat, Lin Fan akan membelai kepala mereka untuk membantu meningkatkan kualitas keterampilan mereka. Cara profesional untuk memberikan keterampilan ini pasti juga ajaib. Lin Fan tahu bahwa ia belum menggali cukup dalam untuk mengungkap esensi sejati dari pemberian keterampilan kepada keduanya. Jika ia berhasil, itu akan luar biasa. Guru, silakan nikmati makanan Anda. Zhang Ergou dan Feng Bujue masuk dari luar, masing-masing menyangga piring berisi makanan lezat. Lin Fan mengangguk. Biasanya jika ia tidak keluar rumah selama jam makan, mereka berdua akan menyiapkan makanan dan membawanya masuk. Selain rumahnya yang sedikit kumuh,
semua kondisi kehidupan lainnya cukup baik di puncak ini. Guru, ikan laurel ini ditangkap di hulu oleh adik muda dan saya. Cobalah, ini lezat. Zhang Ergou sudah terbiasa hidup di puncak ini dan sebagai murid Guru Lin. Dengan rutinitas bercocok tanam, menjilati pantat, menyombongkan diri diikuti dengan berjalan-jalan santai di sekitar puncak, kehidupan Zhang Ergou juga cukup baik. Terutama karena Guru Lin memperlakukan mereka dengan cukup baik. Meskipun ia terkadang memancarkan sedikit aura arogansi, ini adalah arogansi yang dihormati Zhang Ergou. Ini ada 2 pil, konsumsilah setelah kalian kembali. Ini berguna. Lin Fan melemparkan 2 porsi, pil peningkat surga. Zhang Ergou menangkap pil itu dengan gembira. Dia mengira itu adalah Bigra. Namun setelah menemukan pil yang tampak asing itu, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Dia sudah beberapa hari tidak mengonsumsi Bigra, dan mulai merindukannya. Feng Bujue lebih berpengetahuan daripada Zhang Ergou. Setelah menerima pil itu, dia samar-samar bisa merasakan energi yang terpancar darinya, dan menyadari bahwa pil ini jauh dari biasa. Terima kasih, Guru. Feng Bujue berterima kasih kepada Lin Fan. Bantu aku membereskan rumah saja, jawab Lin Fan. Ya, Feng Bujue mengangguk. Pada saat ini, Zhang Ergou menatap Lin Fan dengan iba, tidak dapat menentukan nada bicaranya. Tuan, bolehkah aku menukar pil ini dengan Bigra? Lihat aku, berat badanku turun beberapa hari terakhir. Semoga Bigra dapat meningkatkan sistem tubuhku. Zhang Ergou terpaku mengenang Bigra. Meskipun pil ini mungkin luar biasa, jika Zhang Ergou punya pilihan, dia pasti akan memilih Bigra. Bagaimanapun, itu adalah pil yang seharusnya dikonsumsi pria. Mendominasi, kuat, dan penuh kenikmatan. Ini adalah pil dewa yang akan memberi kalian manfaat luar biasa. Apakah kalian yakin ingin menukarnya? Lin Fan terkejut. Melihat wajah Zhang Ergou yang memohon dengan sungguh-sungguh, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, sial. Turunkan berat badanmu, dasar brengsek. Rumahmu sudah penuh lubang seperti kawah bulan. Aku bahkan tidak dapat menemukan tempat yang tepat untuk menginjakkan kaki di dalamnya. Dan kau masih ingin terus merusak tanah yang malang ini. Sepertinya Bigra benar-benar membuat orang menjadi pecandu narkoba. Ya, tukar. Zhang Ergou menganggukkan kepalanya dengan marah tanpa ragu, seolah-olah bisa menukar Bigra adalah transaksi terbaik di dunia. Feng Bujue menatap Zhang Ergou dan kemudian pil di telapak tangannya. Dia memiliki pikiran yang menyimpang bahwa mungkin bahkan jika dia juga menukarnya, itu belum tentu akan menjadi kerugian. Lin Fan terdiam. Melihat keraguan Feng Bujue, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana jika kedua murid besar sekte itu kecanduan kesenangan Bigra mulai sekarang? Lin Fan terbatuk pelan, Yang Mulia punya sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Jika kau masih bersikeras untuk berubah setelah ini, Yang Mulia akan mengabulkan keinginanmu. Ya, Zhang Ergou mengangguk dengan gembira. Lin Fan dengan lembut menutup matanya, dan menatap mereka berdua dengan ekspresi yang dalam, memperlihatkan ekspresi seorang pria yang terpelajar. Pemuda tidak tahu betapa berharganya esensi, dan yang lebih tua menangis dengan penuh penyesalan ke langit. Ketika kau mengetahui arti dari kata-kata ini, maka konfirmasikan padaku jika kau masih ingin melakukan pertukaran. Lin Fan bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Jika keduanya bukan muridnya, dia bahkan tidak akan peduli. Bernafsu untuk mendapatkan pasangan tetapi tidak dapat memperolehnya. Dan sekarang mereka telah berubah menjadi pecandu narkoba untuk Bigra. Sungguh masa depan yang tidak menyenangkan untuk dinantikan. Ya, Tuan, aku benar-benar mengerti sekarang. Aku ingin melakukan pertukaran. Tepat saat Lin Fan menyelesaikan kalimatnya, Zhang Ergou menjawab tanpa ragu-ragu. Lin Fan menatap Zhang Ergou dan menyerah. Itu saja, kalau suatu hari dia menyesalinya, lebih baik dia tidak datang menangis kepada Yang Mulia. Baiklah, pergilah. Lin Fan mengusir mereka berdua seperti mengusir anjing setelah melemparkan pil kepada mereka. Ini benar-benar mengecewakan. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah murid dari Yang Mulia. Jika ini menyebar, itu akan menjadi bencana. Guru, Anda memang orang yang paling saya hormati sepanjang hidup saya. Zhang Ergou dalam keadaan gembira, dan menjilati pantatnya dengan deras. Dan berikan pil ini kepada mereka besok. Yang Mulia terlalu lelah malam ini. Kalian gunakan saja besok juga. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue segera pergi. Kakak senior, apa maksud Guru Lin dengan pernyataan itu?
Saya tidak mengerti maksudnya. Feng Bujue mengingat kata-kata Guru Lin. Meskipun dia merasa bahwa itu pasti mengandung kebijaksanaan yang dalam, ada beberapa kata yang tidak dapat dia pahami, dan dengan demikian tidak dapat memahami artinya. Bagaimana mungkin aku tahu? Master kita adalah orang paling kuat di dunia. Lihat saja pil yang dia kembangkan hari ini. Sungguh kuat. Apa yang dia katakan mungkin sesuatu yang dia sadari dalam hidupnya, dan karena itu merasa perlu untuk membagikannya kepada kita. Master pastilah seorang pria dengan latar belakang yang dalam. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan permata kebijaksanaan seperti itu. Zhang Ergou dipenuhi dengan kebanggaan dan menatap langit malam yang dalam. Dia bangga bahwa dia memiliki pria yang kuat sebagai pendukungnya. Oh, Feng Bujue merasa bahwa apa yang dikatakan kakak seniornya masuk akal. Kembali ke rumah, Lin Fan tidak tahu harus berkata apa lagi tentang dua muridnya. Menatap bigra di tangannya, dia bertanya-tanya efek seperti apa yang sebenarnya dimiliki pil ini sehingga dapat memikat hati murid-murid yang mulia. Tidak, malam ini, yang mulia pasti harus mencobanya. Aku tidak percaya bahwa dengan tekadku yang kuat, aku akan kehilangan kendali atasnya. Persetan, YOLO, kau diciptakan oleh yang mulia, jangan kira kau bisa mengendalikan yang mulia. F***, Lin Fan melemparkan bigra ke dalam mulutnya. Jatuh ke posisi bersila, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Bigra langsung meleleh di mulutnya menjadi sensasi. Hangat, ayolah. Lin Fan duduk diam dan tegas, berteriak dalam hatinya. Tidak lama kemudian, suara-suara datang dari dalam rumah. Aku. Itu benar-benar beracun. Pikiran penerjemah. Lem-lem, hahaha. Di sanalah dia akhirnya melakukannya. Hadirin sekalian bab 119, murid pelayan. Dalam mimpimu, penerjemah, Lameditor, Hites. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, terlihat dua orang pria menuruni puncak, tenang dan kesepian. Kakak senior, bagaimana tidurmu tadi malam? Feng Bujue menguap sambil menyeret bendera iklan besar. Kelopak matanya yang berat berusaha keras untuk tetap terbuka, seolah-olah tidak akan pernah terbuka lagi jika dia berhenti melawan. Kamu, Zhang Ergou menjawab dengan lesu. Tidak bagus. Feng Bujue berkata tanpa daya. Aku juga, Zhang Ergou tidak ingin melanjutkan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat Tuan Lin karena raungan demi raungan binatang buas datang dari dalam. Mereka bermaksud untuk memeriksanya, tetapi pikiran Tuan Lin yang memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya membuat mereka menjauh. Jadi, mereka membawa rasa ingin tahu mereka ke negeri dongeng. Namun, suara ini tidak memudar seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, suara itu semakin dalam dan keras seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka sempat tertidur, menahan raungan mengerikan dari Master Lin. Puncak tanpa nama, Lin Fan berbaring dengan butiran keringat di dahinya. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, dengan matanya yang memperlihatkan ekspresi memohon kematian. Dia bersumpah kepada Tuhan bahwa jika dia meminum bigra lagi, dia akan disambar petir sampai mati dan mengalami nasib terburuk yang pernah dialami umat manusia. Sial, ini adalah pil beracun yang sangat besar. Memikirkan bahwa kehidupan cemerlang yang mulia hancur di tangan pil ini. Dia bertanya-tanya apakah kedua muridnya telah mengetahui kebenarannya. Jika mereka berdua menatapnya dengan mata aneh saat mereka kembali malam ini, maka yang mulia akan menangkap mereka dan mengurung mereka di puncak. Tidak seorang pun boleh tahu tentang ini. Sialan, pil ini adalah musuh publik nomor satu Lin Fan. Namun perasaan setelah meminum pil itu, sangat menyenangkan. Dengan efek yang luar biasa seperti itu, tidak diragukan lagi itu hanya bisa dibuat oleh Yang Mulia. Di sekte luar, banyak murid telah berkumpul di sekitar area tempat Zhang Ergou mendirikan kios mereka. Setelah penampilan agung 10 jenius sekte luar kemarin untuk melindungi kios ini, mereka bertanya-tanya apa hasilnya. Apakah orang-orang ini akan berhasil? Tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tidak mungkin dilakukan. Bagaimana Namelespik bisa memproduksi pil-pil ini? Ini adalah pil dengan kadar yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka dibuat oleh Danding Peak, itu akan sulit. Bagaimana mereka bisa dibuat dengan mudah? Selanjutnya, untuk membuat pil dengan kadar tinggi membutuhkan banyak waktu. Mengingat jumlah bahan yang diserahkan, bagi mereka untuk berhasil dalam satu malam adalah sesuatu yang mustahil di mata para murid.
Jadi, mereka berangkat ke sini pagi-pagi sekali untuk menikmati pertunjukan ejekan dari klaim tak masuk akal puncak tanpa nama. Lihat, tak satu pun dari 10 jenius muncul. Bahkan Ye Shaotian pun tidak. Sepertinya tak satu pun dari mereka yang percaya diri sama sekali. Karena mereka tahu itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia tanpa ada pil yang harus dikumpulkan. Aku ingin tahu apa hubungan kakak senior Ye dengan puncak tanpa nama. Siapa yang tahu? Hei, lihat, orang-orang dari puncak tanpa nama itu ada di sini. Lihat diri mereka yang lesu. Mereka pasti gagal dalam kultivasi pil dan bingung bagaimana melaporkan kekalahan itu. Seorang murid sekte luar mencemooh. Haha, sepertinya ini akan menjadi pertunjukan yang bagus nanti. Beraninya puncak tanpa nama ini membuat klaim seperti itu tanpa kemampuan nyata untuk mendukungnya. Sungguh lelucon orang-orang ini. Bagaimana kita bisa yakin mereka benar-benar mencobanya? Bahan-bahan itu sangat berharga. Mereka mungkin baru saja diam-diam merebut semuanya sendiri. Diskusi marak karena terbukti bahwa tak seorang pun percaya bahwa puncak tanpa nama bisa berhasil. Zhang Ergou dan Feng Bujue tidak tahu bahwa diskusi ini adalah tentang mereka. Namun, melihat kerumunan dari jauh, mereka merasa segar kembali. Adik muda, ayo semangat. Kita tidak boleh kehilangan muka puncak tanpa nama di depan para pengikut sekte luar ini. Kata Zhang Ergou. Setelah mendengar ini, Feng Bujue membusungkan dadanya dan melawan balik kelopak matanya. Jangan khawatir, kakak senior. Zhang Ergou, perintah yang diberikan kepada kalian oleh 10 jenius, apakah kalian sudah selesai? Dilihat dari wajah kalian, kalian pasti gagal, kan? Seorang pengikut sekte luar mencibir. Dari sorot matanya, dia sama sekali tidak takut menyinggung orang-orang dari puncak tanpa nama ini. Siapa? Setelah mendengarnya, Feng Bujue berbalik, siap untuk menegur. Sepertinya orang-orang ini hanya berkumpul di sini untuk mengejek mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dihentikan oleh Zhang Ergou. Feng Bujue menatap kakak seniornya, dan menyadari bahwa dia pasti telah melakukan serangan balik yang bagus. Dia tertawa. Melihat kerumunan yang mengejek, Zhang Ergou tidak memilih untuk melawan. Kalian boleh pamer sebentar, tapi aku akan menamparkan wajah kalian sebentar lagi. Dia mempelajarinya dari Master Lin. Zhang Ergou mengingat ajaran gurunya, ketika orang lain mengejek dan mencemoohmu, jangan goyah. Bangun emosi secara perlahan, lalu, berikan mereka pukulan telak nanti. Kata-kata ini tidak terlalu memengaruhi Feng Bujue. Namun bagi Zhang Ergou, ini adalah permata kebijaksanaan yang berharga. Hanya Master Lin yang hebat yang bisa memunculkan ideologi kebijaksanaan yang mendalam seperti itu. Apakah kita berhasil atau tidak, apa hubungannya denganmu? Zhang Ergou mengangkat kedua tangannya dan melambaikan tangan dengan sombong, ekspresi wajahnya membuat kerumunan pengikut sekte luar marah. Haha, apa itu? Tentu saja, itu semua ada hubungannya dengan kita. Jika kalian dari puncak tanpa nama berhasil, aku, Wang Baofei akan pergi menjadi pelayanmu. Seorang murid sekte luar mengejek. Zhang Ergou menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tertawa tanpa malu, kau. Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak layak menjadi pelayan. Tempat macam apa puncak tanpa nama itu? Itu adalah tempat di mana sekte terhebat di dunia akan tinggal di masa depan. Orang ini berpikir bahwa ia bisa masuk ke sekte kita hanya dengan sedikit ejekan. Bermimpilah, ketika puncak tanpa nama menjadi terkenal, bahkan posisi murid pelayan akan diperebutkan oleh massa. Visi Zhang Ergou jauh ke depan, dengan hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, karung penyimpanan di pinggangnya terdiri dari pil dewa dari Master Lin. Begitu 10 jenius muncul dan mengambil pil, semua anjing ini akhirnya akan diam. Zhang Ergou, jangan terlalu cepat bicara, aku akan lihat apa yang bisa kalian hasilkan. Membosankan. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Zhang Ergou melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berdebat dengan murid itu. Dia melihat ke kejauhan dengan kekhawatiran yang semakin besar. Mengapa mereka belum muncul? Pada saat ini, di tempat tinggal murid sekte luar, kakak senior Jian, Master Muda Lin pasti telah membudidayakan pil. Ayo pergi dan kumpulkan bersama. Ye Shaotian telah bangun pagi-pagi sekali dan mendekati mereka satu persatu. Namun hasilnya kurang memuaskan. Rupanya, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa pil itu akan dibudidayakan.
Atas penampilan luar biasa mereka kemarin, Ye Xiaotian telah menjanjikan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya bagi mereka. Namun di mata Ye Xiaotian, semua itu sepadan. Bagaimanapun, Master Muda Lin telah memperlakukannya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Apa pengorbanan ini jika dibandingkan? Adik muda Ye, aku sibuk hari ini, jadi aku tidak akan pergi. Mengenai pil itu, aku sudah menerima ketulusanmu. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itu tidak masalah. Bahkan murid pertama tetua senior di puncak Danding tidak bisa mengolahnya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa puncak tanpa nama bisa melakukannya? Baiklah, itu saja. Suara Jian Wudi yang tenang dan serius terdengar seperti sisi tumpul dari bilah pedang. Ye Xiaotian berdiri di pintu tanpa daya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas bab 120. Sekali lagi, sang aktor hebat muncul. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Kakak senior, mengapa mereka belum datang? Feng Bujue bertanya dengan tidak yakin. Jangan khawatir, mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Zhang Ergou meluapkan rasa percaya dirinya. Sekarang pil-pil itu sudah berhasil dibuat, apa yang perlu ditakutkan? Ye Xiaotian melangkah sendirian dari kejauhan dengan ekspresi kosong. Tidak ada kakak senior dan juniornya yang akan datang. Mengapa mereka tidak bisa mempercayainya sekali ini saja? Master Junior Lin benar-benar jenius dalam mengolah pil. Bagaimana mungkin dia gagal? Saat melihat sosok Ye Xiaotian sendirian, para murid sekte luar terkekeh. Mereka tidak berani mempermainkan Ye Xiaotian. Karena itu, mereka hanya bisa mengejek dengan halus. Kakak senior Ye, di mana kakak senior lainnya? Zhang Ergou bergegas maju dan bertanya sambil mengambil beberapa karung penyimpanan. Kakak senior, guru besar kita telah menyiapkan pil-pil itu. Aku hanya menunggu kakak senior untuk mengembalikan pesanan mereka. Ye Xiaotian awalnya kehilangan kata-kata. Saat melihat Zhang Ergou mengambil karung penyimpanan dan memberitahunya bahwa pil sudah siap, ekspresinya berubah. Sementara dia yakin dalam hatinya bahwa Master Muda Lin pasti tidak akan mengecewakannya, melihat pil itu sebenarnya membuatnya sangat senang. Membuka karung penyimpanan, Ye Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Adik muda, serahkan pil itu padaku, aku akan kembali sebentar lagi. Ye Xiaotian pergi secepat dia datang. Tanpa sempat bereaksi sedikit pun saat melihat Ye Xiaotian bergegas pergi, Zhang Ergou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang terjadi? Saat ini, ada keheningan di antara kerumunan besar murid. Tidak ada yang berani bernapas. Apa yang baru saja mereka dengar? Pil, sudah siap. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dalam satu malam, semua pil bermutu tinggi berhasil dibuat. Bahkan puncak Danding tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tidak mungkin. Ini pasti penipuan. Ye Xiaotian memiliki hubungan yang sangat akrab dengan puncak tanpa nama. Mereka pasti mengarangnya. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang melihat pil itu dengan mata kepala mereka sendiri. Namun beberapa murid sekte luar ragu-ragu. Sementara mereka membuktikan ketidakpercayaan mereka, ekspresi pada senior Brother Ye tidak dapat disangkal. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Mungkinkah mereka benar-benar berhasil? Zhang Ergou menertawakan kerumunan dan berdiri di belakang standnya. Tidak lama kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. 10 orang jenius dari sekte luar bergegas dengan cepat, masing-masing dari mereka membawa ekspresi gembira. Bahkan ekspresi dingin dan tanpa ekspresi pada Jian Wudi tampaknya telah melunak, seolah-olah sebuah keajaiban telah terjadi. Ketika Ye Xiaotian kembali dengan pil-pil itu dan memberitahu mereka bahwa pil-pil itu ada di tangannya, tak seorang pun dari mereka dapat mempercayainya. Namun setelah menyaksikan pil-pil itu sendiri, mereka menyadari kebenarannya. Setelah menyadari bahwa kurangnya kehadiran mereka untuk mengambil pil-pil itu secara langsung mungkin telah meninggalkan kesan buruk pada para murid dari puncak tanpa nama, mereka segera bergegas untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun alasan sebenarnya adalah bahwa mereka semua sekarang ingin masuk ke dalam buku-buku bagus dari puncak tanpa nama. Begitu seseorang menguasai seni bela diri hingga tingkat tertentu, mereka tidak hanya harus berkultivasi tanpa lelah, mereka juga harus bergantung pada bantuan eksternal dari pil-pil ini. Tubuh manusia tidaklah sempurna. Kadang-kadang, ia membutuhkan dorongan dan bantuan eksternalitas. Dan untuk pil-pil berkaliber tinggi seperti itu, bagaimana mungkin mereka dapat memperolehnya dengan mudah? Selain mengumpulkan bahan-bahan langka ini, seseorang memerlukan bantuan seorang ahli kultivasi pil.
Dan jika seseorang memiliki hubungan baik dengan seorang ahli seperti itu, maka itu adalah anugerah yang pasti di jalan yang sulit ini untuk mencapai kultivasi. Dua saudara muda terkasih, aku mohon pengertian kalian yang mendalam atas kedatanganku yang terlambat. Meng Hao dari 10 jenius tertawa. Dia telah menerima pil darah naga di tangannya. Dari kekuatan yang mengalir melalui pil itu, dia bisa merasakan bahwa jika dia meminumnya, fisiknya pasti akan meningkat pesat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhang Ergou melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Meskipun dia memiliki firasat di dalam hatinya, Zhang Ergou memilih untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Bagaimanapun, itu hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hubungan mereka untuk mengungkapnya. Setelah itu, masing-masing dan setiap orang jenius mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus, menyebabkan Zhang Ergou dan Feng Bujue merasa tersanjung tak terlukiskan. Namun di balik sanjungan itu ada kebanggaan. Ini semua karena kemampuan guru Lin mereka. Keterampilan kultivasi pil guru besar mereka benar-benar melampaui siapapun di dunia ini. Jadi bagaimana jika itu adalah 10 orang jenius? Mereka masih dengan mudah ditundukkan oleh bakat guru mereka. Setiap murid sekte luar yang mengejek mereka sebelum ini telah menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka sekarang tidak percaya bahwa itu semua nyata. Pil-pil itu benar-benar berhasil dibuat. Mereka bisa menduga bahwa Ye Shaotian bersekongkol dengan puncak tanpa nama. Namun sekarang setelah 10 orang jenius itu tunduk, bukankah mereka semua bersekongkol? Berdiri di samping, Ye Shaotian membusungkan dadanya dengan bangga. Sisi-sisi mulutnya menyeringai lebar, seolah-olah menyiratkan bahwa orang-orang ini salah karena meragukannya sejak awal. 10 orang jenius itu sekarang yakin tak terkira akan kemampuan puncak tanpa nama. Mereka semua ingin menuju puncak untuk menyambut Lin Fan yang agung, tetapi dihentikan oleh Zhang Ergou. Kami hanya membuat pil, bukan bertemu dan menyapa. Feng Bujue mengambil kesempatan untuk menopang bendera dan berteriak, siapapun yang ingin mengolah pil, serahkan bahan-bahannya ke sini. Puncak tanpa nama dapat dengan mudah membuat pil berkaliber tinggi ini. Kemampuan mereka tidak dapat disangkal luar biasa. Jika diberi pilihan antara puncak tanpa nama dan puncak danding, ada pemenang yang jelas. Jian Wudi dan 10 jenius tidak maju dan hanya mengamati dari pinggir lapangan. Sekarang setelah mereka memiliki pil yang mereka butuhkan, mereka tidak terburu-buru untuk membuat sesuatu yang baru. Bagaimanapun juga, puncak tanpa nama berada di dalam sekte kemuliaan, jadi mereka dapat menunggu. Setelah itu, siapapun yang melihat Ye Shaotian menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Jika bukan karena saudara muda Ye, mereka mungkin masih akan merasa terganggu dengan pil mereka. Bukankah kamu orang yang mengejek kami sebelumnya? Ada apa? Kamu masih punya nyali untuk datang meminta bantuan kami dalam mengolah pil. Zhang Ergou tertawa ketika dia melihat seorang pria yang menundukkan kepalanya dengan malu. Dengan curiga, dia melihat dan menemukan bahwa ini adalah orang yang mencibir mereka sebelumnya. Murid itu memerah, terdiam saat dia menundukkan kepalanya. Kakak senior, itu salahku tadi. Mohon bermurah hati dan maafkan diriku yang kurang ajar. Tolong izinkan aku mengolah pil, Tuan. Tidak mungkin. Kau bukan lagi seseorang yang disambut oleh puncak tanpa nama. Pergi. Zhang Ergou membentak. Mencoba mengolah pil setelah mengejek kita. Tidak ada yang gratis di dunia ini, kawan. Tanpa daya, murid itu menundukkan kepalanya dan mendesah, sangat menyesali tindakannya sebelumnya. Dan tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakang Zhang Ergou. Ergou, sebagai kakak senior, bagaimana mungkin kau menindas junior seperti itu? Mata Zhang Ergou berkedip saat dia menjadi pucat pasi. Tuan, dan 10 jenius, yang berdiri diam, dengan cepat menoleh ke arah orang yang baru saja berbicara. Ekspresi mereka berbinar penuh harap. Pada saat yang sama, kerumunan menoleh ke arah sumber suara. Tepat di depan ada seorang pria dengan keanggunan tak tertandingi dan pesona surgawi. Dia berjalan cepat, tidak cepat atau lambat. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah yang anggun, membuat malu orang-orang di sekitarnya. Dia seperti bulan yang terang di langit, dan mereka hanyalah bintang yang berkedip-kedip. Tidak ada yang bisa menandingi kesopanannya.